Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini saya sedang berada di kebun ini teman-teman. Dan di lokasi kami ini, di tempat kami ini sudah 2 minggu lebih tidak hujan ya. Jadi kondisi tanaman sekarang ini ya rata-rata ya mengering lah. Ya seperti kita lihat ini. Baik tanaman pepaya California, tanaman cabai rawit, dan juga ini cepoka ini ya. Kondisinya pun ya seperti inilah. Padahal ini cepokaknya di bawah kelapa ini. Tapi bisa kondisinya seperti ini ya. Kekeringan juga semuanya teman-teman ya. Dan di sebelah jalan ini jalan nih teman-teman. Ini ada juga kita tanam di sini singkong. Nah, di sebelah ini ada kita tanam singkong ini. Tapi kondisi tanahnya kita lihat semuanya kering ini teman-teman. Nah, seperti inilah. Nah, jadi semuanya mengering. Tapi kalau tanaman singkong ini agak begitu kebal lah ya daripada tanaman cabai rawit dan juga tanaman pepaya California. Ya, jadi seperti kita lihat ini nampaknya masih hijau ya, apalagi ini masih pagi-pagi sekitar jam 7 pagi ini. Nah, ini matahari baru di sebelah sana ya, sebelah timur. Masih jam 7 pagi dan itu pun masih ditutupi ada kabut-kabutnya sedikit. Namun kalau biasanya kalau tengah hari nanti jam-jam 10 ke atas ya, itu teriknya minta ampun ya. Langit itu birunya minta ampun, sampai cerah begitu kan. Nah itu sudah nampak mataharinya mulai mulai terang itu teman-teman. Tapi kalau kita lihat ini kondisi tanaman singkong kita ini ya masih segar lah kalau pagi-pagi seperti ini. Namun ada juga yang bagian sini ya bukan apa-apa ya, pertumbuhannya kurus karena sudah terjepit dengan ini tanaman singkong yang agak tinggi ini. Di sebelahnya tanaman singkongnya sudah agak tinggi. Terus kita tanam di sini singkong lagi. Nah, ini sepertinya dia kalah saing sama yang besar-besar itu ya. Jadi pertumbuhannya kerdil. Namun kalau yang bagian sana kita lihat pertumbuhannya lumayan bagus ya, karena jauh dari tanaman singkong yang sudah tinggi tadi itu. Nah ini sebenarnya teman-teman umurnya ini masih sekitar 4 bulan kalau nggak salah ini ya. Tapi kita lihat kondisinya pun seperti ini juga ini teman-teman, daunnya berguguran. Itulah pengaruh daripada kemarau yang berkepanjangan ini teman-teman ya. Nah ini kita lihat batangnya ini sebenarnya kan belum besar ini, tapi daun-daunnya sudah rontok teman-teman. Nah ini daunnya pun agak-agak ini kurang subur lah, menguning dia ya. Nah ini 4 bulan berarti kalau di sini teman-teman harusnya itu kita panen 6 sampai 7 bulan. Berarti ada waktu 2 bulan atau 3 bulan lagi ya, baru ini bisa kita panen. Tapi kalau kondisi seperti saat sekarang ini mungkin ya jangankan 3 bulan ya, mungkin 2 bulan ke depan ini sudah kita panen nih. Nah ini karena tanda-tanda yang sudah bisa dipanen itu daunnya tinggal sedikit teman-teman. Kalau sudah tinggal sedikit daunnya itu sudah bisa dipanen. Tapi kalau ini kita perhatikan ya, ini masih daunnya masih banyak ini teman-teman, masih sampai ke atas itu masih setengah lagi itu daunnya masih banyak. Jadi tanda-tandanya nanti bisa dipanen itu daunnya paling bagian atas itu sekitar 1/4 itu daunnya itu yang berisi. Selebihnya ke bawah itu tinggal batangnya lagi. Ya jadi kalau seperti ini teman-teman berarti masih ada waktu 2-3 bulan lagi baru bisa dipanen. Nah ya, kalau yang bagian sini tadi ini sekitar 1,5 bulan masih umurnya ini ya. Ya kalau yang bagian sini memang pertumbuhannya sebagian begitu suburnya. Dan sebelahnya lagi ini kita tanam juga ini teman-teman ya. Nah kondisinya seperti ini. Ini karena kondisi cuaca masih pagi hari, ya kelihatannya daun-daunnya masih segar-segar ya. Ya ini kalau ini umurnya ini baru 1 bulan lebih kurang, ya lebih kurang lah ya. Ini 1 bulan. Dan sampai di sini kita lihat pertumbuhannya masih bagus ya. Karena ini sampai ke sana kita lakukan pemupukan. Jadi sampai ke sini udah memasuki kemarau waktu itu. Ini tidak kita pupuk lagi teman-teman. Nampak kali perbandingannya antara yang dipupuk sama yang tidak dipupuk ya. Ini ada berapa batang lagi
tidak sempat kita memupuk karena langsung kemarau. Kalau ini dalam kondisi tanahnya basah ya, kita paksa juga untuk memupuk waktu itu. Tapi ya kita lihat jauh perbedaannya antara yang dipupuk sama yang tidak dipupuk. Nah ini. Nah inilah, kalau ini ke sana yang sudah dipupuk, walaupun kondisinya dalam cuaca kemarau, tapi kita lihat daunnya ya jauh berbeda, apalagi besar pohonnya ya. Kalau kita lihatlah perbandingan ini antara ini sama dengan ini, sangat jauh perbedaannya. Nah, dan juga yang ini ya. Nah inilah sampai ke sini. Ini tak ada kita lakukan pemupukan ini teman-teman, belum ada. Ya karena sudah memasuki kemarau waktu itu, jadi tidak ada kita lakukan pemupukan. Ya jadi seperti ini dia lah teman-teman ya. Nah inilah perbedaannya. Jadi itulah pentingnya kita melakukan pemupukan ya pada tanaman singkong kita teman-teman ya, supaya pertumbuhannya bagus. Nah, nampak perbedaannya kan ini. Nah, jadi kalau tidak dipupuk teman-teman, ya jelas hasilnya pun kurang maksimal. Itulah perbandingan antara yang dipupuk sama yang tidak dipupuk. Dan seharusnya teman-teman ini 1-2 bulan ke depan ya, kalau bisa 1 bulan ke depan ini kita pupuk lagi teman-teman. Kita pupuk menggunakan KCL, TSP, karena ini perlu pembentukan umbi. Nah itulah teman-teman ya, pentingnya kita melakukan pemupukan. Kalau sebelumnya kita tambahkan dengan pupuk urea karena dia masa pertumbuhan. Yang kita berikan di sini urea, TSP, dan KCL. Namun kalau yang pemupukan yang kedua kali kita membanyakkan ya, kita perbanyak itu KCL-nya dan juga TSP-nya sedikit ya. Kalau ureanya yaitu bila penting kita lihat kondisinya. Kalau memang pertumbuhannya kurang subur, kita kasih urea sedikit. Tapi kalau masih subur ya kita kurangilah penggunaan ureanya. Tujuannya supaya nanti umbinya tidak membusuk. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah kalau yang bagian sini ini memang betul-betul belum kita lakukan pemupukan ini. Yang tinggi-tinggi ini tadi belum ada kita lakukan pemupukan karena sudah memasuki kemarau panjang. Oke teman-teman, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan informasi yang saya buatkan ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nah, jangan lupa ya teman-teman mendukung channel ini agar semakin maju dan berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, like, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.